Matematika 100. Siapa takut? Yuk belajar bareng Bang Somad. Bang Soal Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Somad. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep himpunan. Di antara kumpulan berikut, yang termasuk himpunan adalah, kita harus tahu dulu pengertian dari himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, maksudnya terdefinisi dengan jelas bahwa setiap orang ketika disebutkan tentang sesuatu, itu persepsinya sama ya. Nah, misalkan di sini kumpulan gunung yang tinggi. Ini bisa jadi orang berbeda-beda pengertian tentang tinggi. Berapa sih yang dimaksud dengan gunung yang tinggi? Sama juga dengan kumpulan bunga yang baunya harum. Ini bagi sebagian orang mungkin suatu bunga itu harum, tapi bagi yang lain tidak harum. Sama juga kumpulan siswa yang pandai. Pandai itu seperti apa? Bisa jadi persepsi orang berbeda-beda. Nah, berbeda dengan ini yang C, karena jawabannya yang C ya. Kumpulan hewan yang berkaki 4. Ini orang pasti persepsinya sama. Misalkan kambing berkaki 4, kucing berkaki 4. Itu sudah pasti sama. Maka jawaban C ini adalah termasuk ke dalam himpunan. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan. Ingat, yang kita cari adalah yang bukan himpunan ya. Kita masih ingat tadi pengertian himpunan apa? Himpunan adalah objek kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Salah satu definisi tidak jelas adalah menggunakan kata sifat ya. Contohnya ini nih, berbadan kurus. Kurus itu yang seperti apa? Nah, ini kemungkinan setiap orang bisa jadi berbeda pendapat. Jadi yang contoh bukan himpunan adalah yang C. Kalau yang A, tingginya kurang dari 150 cm, ini ukurannya jelas. Bilangan cacah antara 2 dan 10, ini ukurannya jelas. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10, ini ukurannya jelas. Kita lanjutkan. Himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka himpunan A ditulis. Himpunan A ini adalah merupakan himpunan bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang bukan kelipatan dari 2 dan tidak habis dibagi 2. Bilangan asli itu bilangan dari mulai 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, si bilangan ganjil ini bukan kelipatan 2 dan tidak habis dibagi 2. Ini angka-angkanya ya, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ada dua pilihan nih, B atau D. Yang B itu antara 1 sampai 9. Artinya satunya nggak ikutan, 9-nya nggak ikutan. Sementara 1 dan 9 di sini menjadi bagian dari anggota. Berarti B bukan jawabannya. Bagaimana dengan D? Himpunan bilangan ganjil antara 0 dan 10. Maka inilah jawabannya. Karena bilangan ganjil antara 0 dan 10 itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Lanjut ke soal berikutnya. Himpunan P dengan anggotanya adalah X lebih besar atau sama dengan 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 8. Di mana X adalah bilangan asli ya. Ingat, bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Berarti anggota P ini kalau daftarkan anggotanya siapa aja yang lebih besar atau sama dengan 2, berarti 2-nya termasuk ya. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8-nya juga termasuk karena ada tanda sama dengan di sini. 8. Nah, inilah anggotanya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan. Himpunan semesta untuk himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. B, anggotanya ini bilangan bulat yang kurang atau sama dengan 2. C, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 10. Nah, biar kita lebih paham apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan asli ya, kita lihat dulu pengertian ini.
Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung desimal atau pecahan. Sementara bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Nah, ini contoh A, ini bilangan asli nih. Ini bilangan positif ya. Kemudian, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Artinya di situ bilangan cacah itu ada nolnya. 0 ditambah dengan bilangan asli. Maka itulah bilangan cacah ya. Nah, di sini himpunan A ini bilangan asli, himpunan B bilangan bulat, tetapi anggotanya lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti B ini kalau kita sebutkan anggota-anggotanya ada bilangan-bilangan negatif, ya, tak hingga sampai negatif 1, kemudian ada 0 juga masuk karena bilangan bulat ya. Ada 1 sampai dengan 2. Inilah anggota B. Bagaimana dengan bilangan C? Himpunan C ini bilangan asli. Kelipatan dari 3 yang kurang dari 10. Berarti C ini anggotanya siapa aja? 3, 6, dan 9 ya. Nah, tadi himpunan bilangan asli. Apakah ini himpunan bilangan asli? Kalau A sih iya, C iya, tetapi tidak termasuk dengan B karena B ada nolnya di sini. Berarti bukan bilangan asli. Apakah ini bilangan cacah? Bilangan cacah itu bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Sementara di B itu ada bilangan-bilangan negatifnya. Berarti bukan bilangan cacah. Otomatis kalau B bilangan cacah tidak termasuk, maka D juga tidak termasuk. Jawabannya adalah C. Ini adalah himpunan semesta yang cocok untuk A, B, dan C adalah bilangan bulat. Soal selanjutnya. Himpunan semesta dari himpunan A 0, 4, 8, 12, 16. Ini anggota dari himpunan A. Kira-kira apa ya himpunan semestanya? Kita ingat kembali, karena ini definisi semua ya. Bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan cacah, bilangan prima. Mari kita ingat kembali pengertian masing-masing. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif. Kita lihat ini apakah bilangan bulat positif? Ya, untuk 4, 8, 12, 16 ini adalah bilangan asli. Tapi tidak dengan 0 ya. Bilangan ganjil. Apakah ini bilangan ganjil? Jelas tidak. 4, 8, 12, 16 ini bukan bilangan ganjil. Bilangan cacah. Bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Nah, 0 itu termasuk bilangan cacah ya. Karena nilainya tidak negatif. Begitu ya. Sehingga jawabannya adalah C. Karena yang D juga bilangan prima ini bukan termasuk ya. 4, 8, 12, 16 itu bukan anggota bilangan prima. Jadi soal terakhir. Dari himpunan berikut, yang merupakan himpunan kosong adalah, himpunan kosong itu didefinisikan seperti ini ya. Atau, ini himpunan kosong. Nah, jadi tidak ada anggotanya. Nah, sekarang pilihan A, himpunan bilangan prima genap. Apakah ada anggota bilangan prima yang genap? Ada. Siapa? 2. 2 itu anggota bilangan prima genap. Jadi yang A bukan himpunan kosong. Ini salah. Sekarang yang B, himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Siapa saja kan mereka? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apakah ada yang diawali huruf P? Ternyata tidak ada. Berarti jawabannya yang B. Nah, tentu penasaran bukan? C-nya seperti apa, D-nya seperti apa? Himpunan binatang berkaki 4. Apakah ada anggotanya? Ada ya. Kucing, kambing, kerbau, kuda, itu binatang berkaki 4. Jadi yang C bukan himpunan kosong. Yang D, himpunan bulan yang diawali dengan huruf N. Nah, tentu keingat yaitu bulan November ya kan? Itu berawal dari N, berarti ada anggotanya. Yang himpunan kosong adalah B. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.